Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan di subscribe dulu ya channel aku. Aku adalah gadis yang dibesarkan di lingkungan keluarga religius dan tidak terlalu percaya akan hal mistis. Karena hal itu juga, aku jadi gak terlalu percaya dengan yang namanya setan atau sejenisnya. Sampai suatu hari, aku mengalaminya sendiri. Kejadian yang membuat pandanganku terhadap dunia mistis itu berubah sepenuhnya. Perkenalkan, nama aku Dania. Saat ini aku sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di salah satu kota di Provinsi Sumatera. Hari itu, hari dimana semuanya bermula adalah saat aku masuk semester 3. Sebenarnya kota asalku dan kampusku itu masih ada di provinsi yang sama, cuman karena jaraknya lumayan jauh, jadi aku memilih untuk ngekos supaya dekat dengan kampus. Aku ngekos dengan salah satu teman yang aku kenal di kota ini, namanya Arum. Dia juga bukan berasal dari kota ini, jadi kami memutuskan untuk ngekos bareng aja. Kami udah ngekos bareng sejak awal 2 bulan masuk kampus, dan kebetulan kosan yang aku ceritakan ini adalah kosan kami yang kedua. Awalnya kami ngekos itu di sebuah rumah kos yang ada di belakang kampus kami, tapi karena kosannya itu bakal direnovasi, jadi pemilik kosnya nyuruh semua anak kos itu untuk pindah sementara sampai rumahnya itu siap direnovasi. Siang itu aku dan Arum tidak ada kelas, jadi kami memilih untuk mencari kos baru yang bakal kami tempati nanti. Nah, setelah tanya-tanya ke beberapa teman dan nyari-nyari, akhirnya kami menemukan satu kosan yang menurut kami cukup bagus. Memang jaraknya agak sedikit jauh dari kampus, tapi bagi kami itu nggak terlalu masalah karena aku punya motor dan kami bisa naik motor untuk ke kampus. Nah, setelah cek-cek kamar, kami memutuskan untuk memilih sebuah kamar di lantai 2 kosan itu. Nah, kosan itu tuh terdiri dari 3 lantai, dan kata bapak kos, kalau lantai 3 itu khusus untuk laki-laki, sedangkan lantai 1 dan lantai 2 itu bebas mau cewek atau cowok. Setiap kamar di kos ini ada balkonnya. Kami memilih kamar yang berhadapan dengan jalan, jadi ada 2 balkon di kamar kami. Satunya di arah depan yang langsung berhadapan dengan jalan umum, dan satunya lagi di sebelah kiri yang berhadapan dengan perkebunan warga. Di lantai 1 itu ada satu ruang tamu untuk anak kos yang mau nonton TV atau ngobrol-ngobrol, dan ada dapur umum juga di kos ini. Hari pertama di kosan ini, ya kami cuma beberes barang-barang bawaan kami aja. Gak ada kegiatan apa-apa, cuma malamnya kami memilih masak mie instan dan makan di ruang tamu sambil nonton TV. Nah, waktu lagi asik nonton, datang seorang cowok, penghuni kos itu juga, namanya Mas Beno. Nah, Mas Beno ini katanya sih udah kerja dan lumayan udah lama di kosan ini. Di tengah-tengah keheningan itu, Mas Beno tiba-tiba nanya, "Kalian berdua doang ngekos di sini?" Terus Arum langsung jawab, "Iya Mas, soalnya emang dari dulu kami berdua doang kos bareng." Terus Mas Beno nanya lagi, "Kenapa pilih kos di sini? Kalian kan cewek, berdua doang lagi." Kata-kata Mas Beno itu sedikit membuat kami agak bingung. Ya, terus aku mikir dong, emang kenapa kalau kos cewek berdua doang? Menurut kami gak ada yang salah, di kos lama juga kami berdua aja gak ada masalah. Karena penasaran, aku langsung nanya dong ke Mas Beno, "Memangnya kenapa Mas kalau cewek berdua kos di sini? Emang di sini gak ada anak kos cewek yang sendiri atau berdua Mas?" Terus Mas Beno langsung jawab, "Gak ada yang salah kok, cuman jarang aja ada cewek berdua ngekos di sini. Soalnya dari dulu di sini rata-rata laki-laki. Atau kalaupun ada cewek pasti bertiga dan milih di lantai 1. Dulu ada sih di lantai 2, tapi ceweknya itu gak lama, terus langsung milih keluar dari kos." Terus Arum langsung jawab, "Ya mungkin kesepian kali Mas kalau sendiri, kalau kami kan berdua. Menurut aku sih gak ada masalah kok Mas, kan tiap hari pintunya tuh kita kunci double, jadi aman-aman aja." Terus Mas Beno jawab lagi, "Yang penting selama di sini rajin ibadah dan jangan lupa pintunya dikunci dua-duanya ya. Saya duluan ya, soalnya besok saya kerja." Nah, setelah ngucapin itu, Mas Beno tuh langsung pergi ninggalin kami. Karena jam udah nunjukin jam 11 malam, kami pun matiin TV dan beranjak naik ke atas. Tapi baru kami sampai di pertengahan tangga, tiba-tiba kami dengar suara TV nyala lagi. Terus aku dan Arum itu langsung barengan ngeliat ke belakang ke arah TV, dan di sana tuh ada seorang cewek yang lagi duduk. Yang ngeliat itu aku dan Arum biarin aja dan lanjut naik ke kamar kami. Terus waktu sampai di kamar, Arum langsung nanya, "Nia, tadi kamu dengar gak sih ada suara pintu kamar kebuka di lantai 1? Kok aku gak ada denger ya? Tapi tiba-tiba mbak itu udah di depan TV aja," kata Arum. Terus aku langsung skeptis kan, Arum memang orangnya itu suka banget
sama hal mistis soalnya. Jadi aku langsung bilang, Rum udah ya, gak usah mulai mistis-mistisan lagi, kita kecapean aja kali karena habis beres-beres, jadi gak terlalu fokus. Tapi semenjak hari itu, Arum sering ngerasa ada yang janggal di kosan kami. Hampir setiap hari, Arum sering cerita kejadian yang menurut dia janggal. Entah itu dia dengar suara cewek lagi nyanyi di lorong kamar kami, suara orang masak di jam 3 subuh, atau suara TV yang nyala di jam 2 pagi. Dan beberapa kali juga ada suara laki-laki yang baca-bacaan yang kami nggak ngerti artinya apa. Dan itu tepat di depan pintu kamar kami. Awalnya aku mikir itu cuma halusinasi Arum aja, cuman hari itu ada 2 teman kami yang mendatang ke kosan untuk ngerjain tugas. Namanya Maria dan Angel. Setahu kami memang Angel ini orangnya bisa ngelihat hal-hal mistis. Nah hari itu selama di kosan aku, wajahnya Angel ini kelihatan bener-bener gak nyaman dan kayak sedikit agak panik gitu. Nah ternyata gak cuman aku yang menyadari raut wajah Angel. Arum juga menyadari dan dia langsung nanya ke Angel, Angel kenapa kok dari tadi kelihatannya was-was gitu? Kenapa kalian kos di sini? Pindah aja sih mending, kata aku. Soalnya kurang nyaman di sini, kata Angel. Terus Arum nanya lagi, Angel ngeliat sesuatu ya? Terus Angel jawab, enggak kok, cuman di samping jalan begitu kamarnya emang tidurnya nyaman, enggak berisik kendaraan orang lewat-lewat. Tapi aku bisa ngeliat dengan jelas kalau Angel itu jawabnya itu dengan hati-hati kayak bukan jawaban sebenarnya. Nah belakangan aku baru tahu kalau itu bukan alasan sebenarnya Angel ngomong kayak gitu ke kami. Pernah suatu kali jam 2 malam aku tuh kebangun karena aku pengen ke kamar mandi. Dan aku lihat Arum lagi duduk di dekat lemari sambil megang buku. Cuman aku nggak tahu itu buku apa, jadi ya udah aku biarin aja. Di kamar mandi aku lihat ada pembalut Arum yang dibiarin gitu aja, bahkan gak dicuci sama sekali di dekat pembuangan air. Jadi sehabis dari kamar mandi aku langsung negur Arum dan nyuruh dia buat bersihin pembalutnya. Arum tuh cuma diem dan ngangguk aja, jadi aku pikir ya udah mungkin lagi fokus dan aku biarin aja, terus aku lanjut tidur. Nah siangnya Arum duluan berangkat ke kampus karena dia harus minta tanda tangan asdos untuk laporan penelitiannya. Kebetulan aku udah dapat tanda tangan, jadi aku nggak harus ke kampus karena memang nggak ada kelas di hari itu. Aku cek kamar mandi dan bener aja pembalutnya Arum itu masih ada di kamar mandi dan masih kotor. Jadi karena aku gak suka kotor-kotor, aku ambil sarung tangan dan aku bersihin pembalutnya Arum. Aku cuci sampai bersih, terus aku buang ke tempat sampah yang ada di bawah kos. Aku langsung chat Arum dan ngomel-ngomel ke dia soal pembalutnya. Tapi jawaban Arum bikin aku sedikit shock. Karena Arum bilang dia gak lagi mens. Terus aku cerita soal tadi malam aku tegur dan aku suruh dia bersihin pembalut waktu Arum lagi baca buku. Tapi Arum bilang dia gak ada bangun semalaman dan gak ada baca buku malam-malam. Aku gak balas lagi pesan Arum karena aku lagi nyoba mikir, apa aku semalam halusinasi ya ngeliat Arum, tapi dia ngangguk kok, pikir aku. Nah, sejak hari itu, setiap malam aku selalu mimpi yang menurutku tuh agak aneh ya. Nah, di mimpi itu selalu sama setiap malam. Di mimpi itu aku ngeliat Arum duduk, baca buku depan lemari, tapi anehnya Arum selalu bilang, kita harus pergi dari sini. Nah, selalu seperti itu. Karena menurutku mimpi itu udah aneh, jadi aku coba cerita ke Angel. Nah, Angel cuma bilang, ya memang kalian gak seharusnya kos di situ, mending pindah aja menurutku. Bahaya kalau kalian lama-lama di situ, terutama buat Arum. Pernah suatu malam, Arum itu kebangun dan dia teriak histeris. Aku kebangun juga. Terus aku tanya, kenapa teriak-teriak? Arum cuma nunjuk ke pojokan di sebelah lemari. Nia ada cewek Nia, usir dia, mukanya serem banget. Arum bolak-balik ngomongin hal itu terus. Aku yang gak ngeliat apa-apa ya cuma bisa nenangin Arum. Karena teriakan Arum tadi tuh kenceng ya, jadi beberapa penghuni kos datang ke kamar kami dan nanyain Arum kenapa. Ya aku cerita yang Arum lihat dan Mas Beno bilang, kayaknya kalian udah ditargetin deh, mending pindah secepatnya aja daripada jadi bahaya buat kalian. Tapi anehnya, besok paginya aku tuh tanyain ke Arum soal kejadian tadi malam. Nah, Arum itu selalu bilang, gak apa-apa, gak masalah, aman kok. Nah, berkali-kali aku tawarin buat pindah kos, tapi Arum selalu gak mau. Katanya udah nyaman di kos ini. Ya, jadi aku cuma bisa ikutin kata-kata Arum aja. Pagi itu aku kebangun dengan keringat dingin di sekujur badanku. Aku mimpi lagi dan masih sama. Di mimpi itu aku ngeliat Arum duduk di dekat lemari, tapi kali ini Arum nangis. Dan masih dengan kata-kata yang sama, kami harus pindah. Tapi kali ini ada yang beda.
aku ngeliat di pojok dekat lemari ada sosok cewek, mukanya serem banget, dan aku bisa cium aroma busuk dari badannya kuat banget. Wajahnya itu rusak, kepalanya nggak ada rambut, seperti lebih tepatnya tuh kulit kepalanya rusak, jadi nggak ada rambut sama sekali. Dan satu tangannya itu nyentuh pundak Arum. Tangan itu penuh luka dan sedikit ada kotoran tanah-tanah gitu. Aku beranikan diri untuk nanya ke sosok itu, kamu siapa gitu. Nah setelah aku tanyain itu, pandangan sosok itu yang tadinya natap ke Arum tiba-tiba natap ke aku. Matanya merah dan secepat kilat dia tuh ngerangka ke arahku, terus lompat dan jongkok di depan mukaku sambil berkata, saya. Ya gitulah kurang lebih. Aku terbangun dan saat aku duduk, bener aja wanita itu ada di depanku, jongkok dengan posisi yang masih sama seperti di mimpiku. Dia seperti nerusin ucapannya yang di mimpi tadi. Terus dia bilang, Ningsih, katanya dengan sedikit berteriak. Ya aku teriak sekuat yang aku bisa, dan setelah itu aku dengar Arum manggil-manggil namaku. Aku gak ingat apa-apa yang terjadi, aku cuma dengar suara pintu kebuka, terus Arum teriak-teriak minta tolong. Terus aku dengar keramaian sampai akhirnya aku tuh udah bener-bener gak bisa dengar apapun lagi. Terus paginya aku kebangun, aku lihat ada Arum duduk di sebelahku. Aku lihat Arum nangis, terus aku tanyain, Rum kenapa nangis? Dia terkejut, terus dia langsung bilang, dia udah sadar, kamu kesurupan tadi malam, kamu teriak-teriak. Nah dari cerita Arum, aku tahu ternyata ada dua sosok yang masuk ke tubuhku. Terus mereka itu kayak bergantian bicara, satunya nyuruh kami segera pindah, dan yang satunya lagi ngelarang kami buat pindah. Dan kata Arum, dua sosok itu beberapa kali berdebat, dan kelihatannya mereka itu kayak saling membenci gitu. Kata Arum, salah satu sosok itu bilang kalau kami udah ditargetkan untuk jadi temennya di kos ini, dan udah ditargetkan untuk jadi tumbal. Kejadian hari itu langsung aku ceritain ke orang tua aku. Terus aku bilang, banyakin berdoa. Kalau memang udah nggak betah dan udah nggak nyaman, ya udah pindah aja cari kos lain. Terus aku dan Arum langsung cari-cari kos lain untuk pindah di hari itu juga. Dan untungnya langsung dapat kosan yang lumayan bagus di dekat kampus kami. Kosan itu kami dapat dari Angel karena memang Angel juga ngekos di situ. Waktu lagi beres-beres barang, bapak kos tiba-tiba dateng. Terus dia nanyain kenapa pindahnya nggak nunggu abis akhir bulan aja, kan sayang uang kosnya gitu. Tapi aku cuma jawab nggak kenapa-napa pak, soalnya lagi sering lembur di kampus, jadi takut kalau pulang malam kesini kejauhan, makanya cari yang dekat kampus aja, aku bilang gitu. Nah terus bapak kos cuma ngangguk aja dan ngasih kami bubur ayam. Nah katanya dia beli di abang-abang tadi lewat sekalian, jadi dia beli buat sarapan dia juga. Kami terima pemberian bapak kos itu dan dia langsung pergi. Nggak lama Mas Beno datang dan nanya mau dibantu angkatin barang atau enggak. Ya kami jelas dong nerima tawaran Mas Beno karena emang barang kami lumayan banyak dan berat. Nah Mas Beno nanya soal bungkusan bubur ayam yang tadi dikasih sama bapak kos. Ya kami jawab aja bubur ayam dari bapak kos. Terus Mas Beno langsung bilang jangan dimakan, ntar bawa aja terus buang di luar. Ya aku jelas bingung kenapa gitu, dan Mas Beno cuma bilang nanti saya jelasin, nanti habis bawa barang kalian ke mobil kita ngopi dulu. Ya aku dan Arum mengiyakan karena kebetulan di kos baru kami itu ada Angel yang bakal nerima barang kami, jadi ya aman-aman aja lah kalau misalkan kami ngopi sebentar sekalian mau yang ngucapin terima kasih lah traktir Mas Beno karena udah bantu-bantu angkatin barang. Di tempat ngopi, Mas Beno baru bisa cerita ke kami. Nah, menurut ceritanya Mas Beno, kami baru tahu kalau bapak kos itu dulunya punya satu anak cewek, namanya Sekar. Si Sekar ini meninggal gak wajar di rumah mereka di desa asalnya Pak Kos. Jadi, ceritanya istri bapak kos ini tuh nyari tahu ke orang pintar kenapa anaknya bisa meninggal. Dan dari orang pintar itu ketahuan lah kalau ternyata bapak kos ini tuh main pesugihan untuk penglaris usahanya di kota. Terus yang jadi tumbal itu ya anak kandungnya sendiri. Jadi karena itu istrinya si bapak kos ini tuh minta cerai. Tapi meskipun udah kehilangan anak dan diceraiin istrinya, bapak kos itu tetap gak bertobat dan masih tetap main pesugihan. Nah sekarang yang jadi tumbalnya itu ya anak kosnya dia sendiri yang perempuan. Makanya jarang ada perempuan yang kos di situ. Anak perempuan terakhir yang kos di situ ya kalian, kata Mas Beno. Setelah berbulan-bulan udah nggak pernah ada lagi anak kos di situ yang perempuan. Itu menurut penjelasannya Mas Beno. Ya terus Arum langsung jawab, ada kok mas cewek awal kami ngekos.
Terus waktu kami makan mie yang ketemu sama Mas Beno itu. Nah, abis makan mie, kami mau naik ke atas, ada kok mbak-mbak lagi duduk di depan TV, nonton TV dia. Terus Mas Beno nanya ciri-ciri si cewek itu. Nah, Arum ngejelasin ciri-cirinya yang kami lihat waktu itu. Nah, Mas Beno langsung bilang kalau itu Mayang, cewek yang dulu pernah ngekos di situ dan udah meninggal. Dia juga salah satu dia ngerasukin aku waktu itu, menurut penjelasannya Mas Beno. Dari Mas Beno juga kami tahu kalau dia itu sebenarnya keponakannya bapak kos, makanya dia tahu semua cerita tentang bapak kos. Cuman dia nggak bisa apa-apa karena memang kan hal gaib nggak bisa dibuktiin secara fisik atau dilaporin ke polisi. Makanya dia sering nasihatin anak cewek yang mau kos di tempat itu. Soal bubur ayam tadi, kata Mas Beno itu udah jadi hal biasa. Bapak kos itu ngasih makanan ke anak cewek yang mau keluar kos, dan kalau dia makan biasanya mereka nggak jadi keluar kos, dan akhirnya ada yang meninggal di kos dan ada juga yang sakit-sakit lalu pulang ke kampung mereka atau ke rumah orang tua, dan ya mereka dapat, atau Mas Beno atau siapa gitu bakal dapat kabar kalau dia tuh, si cewek ini tuh bakal meninggal di kampung gitu. Cuman ada beberapa yang ditahan sama Mas Beno kalau kebetulan Mas Beno itu ada di kos. Ya contohnya kayak kami. Jadi aku tuh ngerasa beruntung karena saat itu Mas Beno lagi libur, jadi kami nggak sempat makan bubur ayam itu. Aku ngerasa beruntung karena bisa lepas dari kos itu dan masih dalam kondisi sehat walafiat. Nah, setelah nggak kos di situ lagi, Angel baru berani ngasih tahu ke kami. Kata Angel, kos itu banyak banget penunggunya dan semuanya itu cewek. Menurut Angel, semua penunggu di sana itu kakinya dirantai. Jadi mereka memang bebas berkeliaran di dalam rumah itu, tapi kaki mereka itu dirantai, jadi nggak bisa keluar dari rumah itu sama sekali. Itu aja cerita dari aku. Terima kasih buat yang udah mau dengerin cerita aku, dan semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.